Dadang. Jumpa lagi di channel BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Channel ini harus dipantengin terus karena channel ini channel yang paling keren. Kali ini kita kedatangan tamu muda, cerdas, dan punya visioner yang jelas untuk membantu membangun bangsa ini menjadi berkemajuan. Pemuda satu ini sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam di Kota Palembang. Menjabat sampai dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Kita sapa dulu Saudara Eko Hendiono STRM. Selamat datang. Ya. Bung Eko ya, saya panggil Bung Eko ya, atau Mas? Bunga ya, Bung Mas Bung. Jadi gini Bung Eko, saya beberapa hari yang lalu pernah membaca tulisan Bung Eko di salah satu media, bahwasannya apa yang Bung Eko tulis dan sampaikan pada waktu dalam tulisan yang saya baca di media itu, bahwasanya HMI Kota Palembang itu melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam membagikan bantuan dalam bentuk sembako itu tumpang tindih. Ini apa maksudnya itu, Bung Eko? Coba tolong dijelaskan sedikit. Nah, jadi kebetulan ini awal dari cerita dari teman-teman sebenarnya. Kebetulan karena mayoritas teman-teman domisilinya di Palembang, dalam rapat kita coba bahas kira-kira bagaimana perkembangan hari ini di Kota Palembang terkait pandemi COVID-19 ini. Jadi dari pembahasan timbul satu permasalahan yang menurut kami itu patut disoroti, bahwa hari ini timbul opini publik bahwa pemerintah Kota Palembang hari ini tidak atau kurang tepat sasaran dalam membagikan proses bantuan seperti itu. Dalam prosesnya yang kurang tepat atau ketika penyaluran? Dalam proses dan juga penyaluran. Nah, berlandaskan hal tersebut, karena kita tidak ingin langsung menjudge, jadi kita coba bentuk gugus tugas dari HMI Cabang Palembang yang fokusnya membantu pengawalan proses dan juga penyaluran distribusi sembako tersebut. Ini tujuannya agar apa yang sudah dicanangkan dengan niat baik menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jangan sampai nanti di luar timbul opini-opini yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya kita bentuk gugus tugas ini. Dalam gugus tugas tersebut kita sudah menempatkan kader-kader dari HMI Cabang Palembang dari tingkatan kecamatan sampai tingkat kelurahan. Selain itu juga kita menyiapkan call center pengaduan bagi masyarakat yang memang hari ini belum mendapatkan bantuan, tapi belum terdata seperti itu. Nah, berdasarkan landasan itu kita bergerak, kita coba telusuri apa benar opini publik yang hari ini timbul di permukaan bahwa banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi belum mendapatkan bantuan. Dari hasil pantauan kami di beberapa kecamatan yang sudah kita jalankan, bahwa ternyata memang benar. Faktanya memang ada. Masyarakat yang belum terdata secara administrasi dan juga memang belum mendapat bantuan. Padahal masyarakat atau warga tersebut memang butuh, layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, jadi dari data yang kami himpun ada beberapa poin yang kami garis bawahi. Jadi catatan. Kenapa ini bisa jadi tumpang tindih data ini? Karena kita sama-sama tahu bahwa pemerintah Kota Palembang dalam menyalurkan bantuannya ke masyarakat itu menggunakan data dari Dinas Sosial sebagai acuan. Database ya. Data penerima bantuan tersebut. Setelah kami cross check di lapangan, sesuai dengan
aturan dari pemerintah pusat bahwa yang layak dan berhak menerima bantuan adalah masyarakat yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan. Seperti itu. Hanya fakta di lapangan terjadi tumpang tindih bantuan atau data ini dikarenakan memang alur proses verifikasinya yang berulang-ulang. Iya. Jadi data yang didapatkan oleh Dinsos Kabupaten Kota hari ini itu kan dapatnya dari pusat. Iya. Turunan itu. Turunan dari pusat. Nah, sedangkan data yang diturunkan dari pusat ini data tuh benar-benar mentah, data miskin, masyarakat miskin. Miskin lama atau miskin Miskin baru? lama. Miskin lama. Miskin lama. Berarti data tahun 2019 mungkin. Iya, mungkin. Bahkan kalau tidak salah di beberapa media data yang hari ini digunakan itu terakhir update di tahun 2011 sebenarnya. Udah lama ya? Sudah lama, Iya, belum puluhan ada tahun update. malah. Nah, berdasarkan hal itu ada keluhan juga dalam pelaksanaannya bahwa data yang diturunkan dari pihak pusat ke bawah itu data mentah. Masyarakat berarti yang masih diolah lagi. harus diolah lagi, diverifikasi di bawah. Seharusnya jika memang pusat mengeluarkan aturan bahwa masyarakat yang layak untuk menerima bantuan itu yang sudah atau yang belum mendapatkan bantuan, seharusnya dari pusat sudah memverifikasi terlebih dahulu. Iya, baru turun ke bawah. Benar. Seperti itu. Nah, karena ini bantuan positif Pak Eko, itu Bung Eko. Jadi upaya RT yang mengumpulkan data-data ini jadi nggak ketemu akhirnya. nggak ketemu. Nah, itu jadi pada saat pendistribusian itu yang jadi polemik. Jadi polemik kayak gitu. Jadi belum lagi ditambah misbar. Iya, misbar yang hasil dari PHK. Kayak gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kan banyak bantuan-bantuan yang hari ini beredar. Kayak PKH, BLT. Nah, itu kan dari pusat. Iya. Seharusnya pusat sudah tahu. Udah clear lah. Udah clear. Oh, ini data yang ya, sudah menerima PKH. BLT. Harusnya kan nggak perlu lagi masukin lagi untuk ke bawah. Sehingga di bawah memang sudah megang data-data masyarakat yang memang benar-benar harus dapat. Tinggal ditambah dengan data misbar yang sudah diverifikasi. Nah, ini kendala di lapangan yang kita temui dari hasil penelusuran kita di beberapa kecamatan dan beberapa kelurahan, bahwa ada satu kasus di satu kelurahan. Sebenarnya masyarakat atau warga tersebut itu kehidupannya bisa dibilang cukup layak. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Di lingkungan tersebut ada yang lebih membutuhkan dari warga tersebut. Yang jadi masalah datanya masuk di situ. Oh, di hasil dari pusat tadi. Dari pusat tadi. Database dinas sosial. Nah, permasalahan itu kan balik lagi kesadaran warga. Iya. Kalau warganya mau tidak ambil bantuan itu. Iya, kayak gitu. Nah, ini jadi permasalahan juga. Sehingga timbul kecemburuan sosial bagi warga lainnya. Nah, artinya di sini bukan hanya tugas pemerintah, juga tugas kita bersama. Tapi poin pentingnya bahwa pemerintah Kota Palembang juga harus menyadari, harus introspeksi diri juga bahwa hari ini dari data lapangan yang kita dapatkan, kekurangan SDM di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi polemik juga saat pendistribusian tersebut. Karena penyalurannya itu kan diawasi oleh Babin Kantipnas langsung dari pihak kepolisian. Babinsa juga. Dari pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI dari Babinsa diawasi. Satu-satu dan juga dari pihak kelurahan 1, 3. Sedangkan dari pihak kelurahan itu kan banyak yang mau dibagi. Iya. Ya kan? Nah, ini menjadi kendala juga bahwa dari SDM yang kurang memadai juga dengan total yang ingin dibagikan juga cukup banyak, harusnya pemerintah Kota Palembang, kalau menurut dari hasil olah data kami, segera membentuk relawan. Itu ya. Iya. Gimana kalau ini, misalkan kan kalau di tim pemerintah paling bawah itu bahasanya itu RT dilibatkan nggak RT untuk membantu pendistribusian ini? RT dilibatkan dalam proses penentuan distribusi. Namun di lapangan juga kita mendapatkan info bahwa ada sebuah website yang memang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Palembang, tepatnya oleh Bapeda kalau tidak salah. Dari website tersebut, jadi setiap
bantuan yang sudah disalurkan itu nanti difoto, ya kan? Bisa itu ya? langsung di titik sesuai maps lokasi tersebut. Jadi nanti penyebarannya itu bisa dilihat melalui website tersebut. Iya. Jadi tinggal diklik, kelihatan bahwa warga ini sudah menerima bantuan ini. Nah, sebenarnya itu program yang bagus, bahwa bisa menjadi transparansi untuk semua masyarakat kan. Keterbukaan publik lah. Iya, keterbukaan publik bahwa di sini sudah dapat datanya ini. Semua orang harusnya bisa mengakses itu. Cuman balik lagi, karena kekurangan SDM tadi. Iya. Karena yang dibagikan tadi dari unsur kelurahan 1, dari Babin Kamtipnas 1, dari Babinsa 1, didampingin RT. Notabene beliau adalah orang yang sudah cukup tua seperti itu kan. Keterbatasan memahami IT hal-hal yang seperti itu menjadi kendala di lapangan. Dari data yang kami dapatkan dari program tersebut, baru di Kecamatan Bukit Kecil yang hampir sudah menjalankan proses database tersebut. Jadi kalau kita lihat datanya itu sebaran di Kota Palembang, jadi titik yang sudah di-upload di website tersebut itu Bukit Kecil cukup banyak. Jadi kita bisa lihat tuh bahwa di Kecamatan Bukit Kecil kelurahan ini, RT ini, ini. Siang menerima. Di beberapa kecamatan belum muncul. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ada 2 timbul pertanyaan. Belum muncul ini apakah memang tidak dilaksanakan program tersebut, atau memang manusianya kayak gitu kan, yang tidak ngerti dengan teknologi itu. Nah, sehingga dari keluhan tersebut kami akan mencoba merekomendasikan sebenarnya untuk pemerintah Kota Palembang bahwa sebenarnya ini kerja bersama. Iya. Untuk menanggulangi dari masyarakat Kota Palembang itu sendiri, dan juga dari pemerintah itu sendiri. Jangan sampai kita di Kota Palembang ini justru timbul paranoid sosial. Iya. Maksudnya apa itu paranoid sosial ini? Jadi ketidakpercayaan antar satu sama lain. Oh iya. Jadi lebih bahaya lagi. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah, sehingga apapun yang dihimbau oleh pemerintah tidak diabaikan oleh masyarakat Kota Palembang. Nah, ini sudah mulai terlihat. Buktinya di pasar, di mall hari ini tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan seperti itu kan. Nah, ini sangat membahayakan. Ditakutkan kalau ini berlangsung seperti ini terus, ini bakal memperlama proses penanganan COVID-19 ini tersendiri. Kalau memang ini benar terjadi kan, itu yang jadi ini Bung Eko, kalau itu proses bantuan yang dari Pemkot ini sebelum dilaksanakannya PSBB. Benar. Ya, sebelum PSBB. Artinya mungkin saja yang data yang kemarin turun dari pusat itu database yang dinas sosial, mungkin harapan kita ini untuk menuju ke PSBB H+2 setelah Idul Fitri ini bagaimana menyikapi ini? Karena kan di PSBB itu seluruh warga Kota Palembang, baik kaya misbar maupun ini, itu tetap dikasih bantuan. Bagaimana menurut Bung Eko ini? Nah, ini juga menjadi sorotan kita ya, bahwa bagaimana kesiapan dari Kota Palembang itu sendiri menyambut PSBB ini. Per hari ini pun, kalau kita lihat fakta di lapangan, hari kedua Kota Palembang menerapkan PSBB, walaupun belum masuk ke dalam sanksi PSBB. Iya. Masih banyak yang berkeliaran, ya kan? Kita sama-sama tahu bahwa tujuan dari PSBB ini bahwa membatasi gerak orang maupun barang. Iya. Namun jika hal ini terus dilaksanakan, terus seperti ini menjadi khawatir bagi kita. Yang jadi pertanyaan, kok bisa sudah diputuskan penerapan PSBB kok masih masyarakat itu tidak patuh? Mungkin tahapan sosialisasi nih. Tahapan sosialisasi. Iya, jadi kan sebelum penerapan sosial itu PSBB itu ada tahapan sosialisasi. Nah, mungkin di beberapa hari ini pemerintah kota, baik itu yang terkait lah gugus tugas itu melakukan sosialisasi. Iya. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya kemarin yang bantuan
yang memang sudah menggunakan data dari Dinsos saja masih belum maksimal, menjadi kekhawatiran bagi kita semua sebenarnya. Bagaimana nanti proses pembantuan penyaluran bantuan saat PSBB. Itu pertama. Dan yang kedua, menjadi pertanyaan juga kembali. Tujuan PSBB yang tadi saya jelaskan di awal bahwa untuk membatasi gerak, faktanya per hari ini yang memang masih dalam tahap sosialisasi, masih masyarakat berkeliaran, tidak mengindahkan aturan dari pemerintah itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan besar, apakah memang efektif PSBB itu digunakan? Seperti itu. Kalau kita berkaca dari provinsi lain yang terlebih dahulu melaksanakan PSBB, per hari ini belum terlihat hasilnya. Karena PSBB tadi, pembatasan sosial berskala besar tadi. Berskala besar. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta yang memang pertama kali melakukan PSBB, timbul wacana untuk melonggarkan PSBB itu sendiri. Itu ya? Malah kebalikannya. Ini kan jadi di Jakarta kita sebagai acuan kita yang penduduknya lebih banyak, menimbulkan wacana untuk melonggarkan. Kita baru ingin menerapkan PSBB dengan keketatan yang akan ini. Jadi kayak ambigu hari. Bener. Jadi bagaimana sebenarnya? Aturan tadi. Apakah kita coba belajar dari Jakarta atau memang kita tetap sesuai dengan PSBB sebagaimana mestinya? Karena begini, dari hasil diskusi kita juga bahwa apakah mungkin niatan pemerintah itu menuju ke new normal? Iya. Bahwa berusaha mencoba perlahan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, hanya saja menggunakan protokol kesehatan. Itu new normal. Atau jangan-jangan malah pemerintah secara perlahan tidak sadar mencoba melakukan herd immunity. Nah, ini kan maksudnya apa lagi? Kalau herd immunity ini itu kekebalan kelompok. Artinya masyarakat yang sudah terkena itu memiliki kekebalan. Jadi di populasi tertentu karena sudah memiliki kekebalan kelompok, sehingga masyarakat yang belum terkena penyakit minim untuk terkena COVID ke arah yang kritis kayak gitu. Karena kekebalan kelompok itu yang membentuk kekebalan seseorang itu menjadi lebih kuat lagi imunnya. Seperti itu. Langkah-langkah yang sudah himpunan mahasiswa Indonesia Kota Palembang ini, saudara Bung Eko sebagai ketuanya, apa nih kira-kira harapan atau yang akan disampaikan kepada pemerintah kota ini? Ya, di himpunan mahasiswa Islam kita. Nanti akan mencoba merekomendasikan, ada harapan juga di dalamnya pastinya untuk pemerintah kota Palembang, bahwa poin pertama dari hasil yang kami bentuk gugus tugas merekomendasikan bahwa seharusnya pemerintah kota Palembang membentuk relawan yang memang dekat dengan masyarakat itu sendiri, mungkin mahasiswa salah satunya, untuk sama-sama membantu proses pengawalan distribusi sembako tersebut. Itu yang pertama. Dan juga untuk pemerintah kota Palembang juga harapan kami ada suatu inovasi tersendiri juga dalam proses penanganan COVID ini. Karena seluruh Indonesia belum ada satupun yang berhasil. Kabupaten kota yang bagaimana cara penanganan COVID ini, bagaimana bisa selesai. Kalau kita berkaca, kita belajar dari negara tetangga, itu tepatnya Taiwan, yang hari ini menjadi salah satu negara yang paling baik, pilot project lah ya. Bisa jadi pilot project dalam proses penanganan COVID-19 ini. Di Taiwan itu mereka menjalani kehidupan normal seperti biasanya, hanya saja mereka menerapkan protokol kesehatan seperti yang tadi saya jelaskan, new normal. Nah, mungkin
hal-hal yang diterapkan oleh Taiwan itu bisa coba kita terapkan di sini. ya. Poinnya satu di negara Taiwan itu, karena kebetulan saya memiliki teman di sana. Jadi poin yang didapat dari negara Taiwan tersebut, keterbukaan informasi. Itu yang penting. Itu yang sangat penting. Iya. Sebagai contoh bahwa jika seseorang di negara Taiwan tersebut terdampak positif COVID-19, 3-7 hari sebelumnya data kemana dia pergi, dia berkunjung itu di-share. Sehingga setiap orang yang kemungkinan mengunjungi tempat tersebut, berinteraksi dengan orang tersebut, langsung mewaspadai dirinya sendiri. Seperti itu, langsung dengan inisiatif, wah aku habis dari sana, aku harus jadi kayak gitu. Benar. Nah, transparan. Nah, jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu yang paling sangat penting, sehingga kepekaan dari masyarakat juga bisa timbul dengan sendirinya. Hari ini kan masyarakat juga terlihat ngeyel karena memang pemerintah hari ini terkesan pelin-pelan terhadap kebijakan yang mereka keluarkan juga, dan juga keterbukaan informasi yang masih sangat-sangat rendah menurut kami. Minim lah ya. Minim informasi ya. Karena banyak data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau misalnya benar-benar dicek. Seperti kemarin tiba-tiba PDP dengan ODP turun sangat jauh. Kata statement dari Ketua Gugus Tugas bahwa berubah cara perhitungan. Itu kan kayak mana berubah cara perhitungan itu? Jadi informasi-informasi yang seperti yang seharusnya benar-benar dibuka secara publik, sehingga masyarakat sendiri bisa peka terhadap kondisi sosial hari ini seperti itu. Mungkin itu saja, Bung Eko. Terima kasih atas kedatangannya di ini. Mungkin besok-besok kita akan undang lagi nih dalam acara bincang-bincang bersama Cak Dadang di channel BBC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantangin terus channel BBC bincang-bincang cemerlang bersama Cak Dadang, karena di sini banyak informasi-informasi yang memang benar akurat. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone